atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi begini teman-teman media dan masyarakat yang kami cintai, bahwa per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026 sesuai dengan pasal 48 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Berikutnya, Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional dan akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah kami masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jakarta, 26 Juli 2026. Ya, kalian tanyakan untuk market ya. Tentunya untuk market kita berharap tidak perlu panik. Kenapa? Karena
kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami. Dan sekali lagi juga tentunya sesuai dengan keputusan RDG bulanan kami di bulan Juli ini, di mana kami juga mengharapkan inflow akan terus terjadi dengan kita juga memberikan insentif kepada dana capital inflow yang masuk dengan menurunkan biaya hedging. Jadi kebijakan tetap kami lakukan, dan juga di Bank Indonesia ini kepemimpinan dilakukan secara kolektif kolegial. Jadi kami berlima dengan ADG yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia. Mungkin itu ya teman-teman semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon support dan dukungannya. Dan kita juga tentu berharap stabilitas di pasar keuangan kita akan bisa pulih dan normal kembali seperti semula. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Audrey, kita sudah mendengarkan yang disampaikan Ibu Destri bahwa itu alasan pribadi. Kepemimpinan Pak Peri Warjio selama 7 tahun di Bank Sentral, di Bank Indonesia telah memberikan banyak dukungan kebijakan moneter yang sangat signifikan, baik dalam menjaga stabilitas sistem keuangan kita dalam fungsi KSSK maupun dalam mengupgrade dalam layanan sistem pembayaran kita, lalu kemudian juga dalam mendorong peningkatan kualitas UMKM kita, khususnya komoditi ekspor, dalam rangka memperkuat neraca perdagangan kita, dan juga yang tidak kalah penting telah melahirkan terobosan di sistem pembayaran seperti BI PAS, kemudian KRIS, yang di mana masyarakat Indonesia sudah bisa bertransaksi dengan rupiah di berbagai negara. Ya tentu beliau memiliki alasan pribadi tentang hal tersebut. Tapi kami menilai selama dukungan kerjasama yang diberikan otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan juga dengan kita di DPR sangat baik. Dan kita optimis bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Destri itu kita percaya itu yang terbaik buat Pak Peri, dan kepemimpinan kolektif kolegial di Bank Indonesia itu juga memang sudah sangat efektif selama ini, Mbak Audrey. Jadi pembinaan sumber daya manusia, SDM, sistem pendidikan di Bank Indonesia, yang pendidikan yang berkelanjutan itu memang sudah memiliki world class, sehingga kita tidak perlu meragukan kesiapan sumber daya manusia di Bank Indonesia, Mbak. Artinya tidak terguncang ya Bank Indonesia dengan mundurnya Pak Peri ya hari ini ya. Itu hal yang kemudian positif gitu. Mekanisme pengambilan kebijakan itu, Mbak Audrey, selalu kolektif kolegial, dimulai dari komite-komite, kemudian dibawa ke rapat Dewan Gubernur, baru kemudian baik yang sifatnya kebijakan LKM misalnya, KLM, kebijakan likuiditas makro prudensial, kebijakan operasi moneter, kebijakan sistem pembayaran, maupun juga kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu semuanya dilakukan secara berjenjang, kolektif kolegial, sehingga mekanisme pengambilan kebijakan di otoritas moneter itu sudah sangat efektif selama ini. Begitu, kalau gitu, Kang, lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa kira-kira yang akan menggantikan orang yang tepat menggantikan posisi Pak Peri? Nah, sesuai dengan Undang-Undang P2SK, Mbak Audrey, pasal 50 ayat 1, itu dalam masa jabatan kekosongan gubernur, Presiden mengangkat gubernur sesuai dengan ketentuan pasal 41 untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. Jadi Presiden
memiliki kewenangan selaku kepala negara untuk mengusulkan figur yang tepat dalam melanjutkan sisa masa jabatan dari Peri Siapa? Warjio yang ada. Siapa Kang Samad? Kan Dan ini ada beberapa deputi gubernur. siapa orangnya itu menjadi hak prerogatif dari Presiden selaku kepala negara. Bisa saja dari internal Bank Indonesia karena memiliki sumber daya manusia, tapi sebaiknya kita tunggu supaya lebih tepat. Ada kriteria khususnya kah, Kang? Yang terpenting adalah kita ingin kesinambungan kebijakan ini terus berjalan. Jadi kesinambungan kebijakan moneternya kita harapkan terus berjalan karena mandat yang diberikan terhadap Bank Indonesia oleh Undang-Undang P2SK salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini memerlukan bauran kebijakan. Transmisi kebijakannya harus betul-betul full koordinasi dan poin A itu jelas ditulis dengan tekstual tentang syarat untuk menjadi gubernur Bank Indonesia. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan juga bukan pengurus dan atau anggota partai politik pada saat pencalonan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang tinggi. Karena itu komitmen yang kuat dari DPR untuk menjaga independensi Bank Indonesia itu terus kita junjung tinggi, termasuk tentunya memberikan political approval terhadap calon yang diajukan oleh Presiden nantinya. Dan sebagaimana mekanisme pasal 41, Mbak Audrey, bahwa Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam proses persetujuan DPR tentu ini publik juga terlibat di dalamnya, Mbak Audrey. Karena biasanya dilakukan fit and proper test untuk menilai dari aspek kelayakan dan kepatutan sehingga publik bisa menilai terhadap figur yang diajukan tersebut. Dan ini adalah mekanisme yang sudah diatur di dalam undang-undang sehingga kita optimis siapapun yang diajukan oleh Presiden selaku kepala negara adalah figur yang tepat untuk memimpin Bank Indonesia ke depan. Ya, memang kalau kita bicara di luar alasan yang tadi disampaikan, alasan pribadi dari Pak Peri, tentunya kalau kita bicara konteks ekonominya sendiri, krisis pandemi COVID-19 dan juga dibandingkan dengan kondisi saat ini, memang ini suatu kondisi yang tidak bisa kita compare satu persatu ya. Dari sisi penyebabnya dan juga dari sisi bagaimana dampak yang bisa kita rasakan saat ini, karena satu sama-sama memang tidak bisa kita prediksi ya, karena kondisi seperti saat ini memang dipengaruhi tadi oleh gejolak dari eksternal, yakni konflik geopolitik di Timur Tengah dan juga beberapa dampak yang mungkin ditimbulkan dari ke dalam negeri sendiri, tekanan biaya produksi, lalu juga dalam negeri sendiri kita melihat terjadi perubahan struktural terkait dengan penurunan daya beli masyarakat, lalu juga penurunan porsi dari industri manufaktur, dan juga kemarin kita melihat bagaimana keputusan dari Bank Indonesia dengan mempertahankan suku bunga acuannya. Ini pun juga menjadi salah satu langkah yang tepat ya, dalam artian dalam 2 bulan terakhir yang lalu, sebelumnya di bulan Mei dan bulan Juni, Bank Indonesia secara agresif ya menaikkan suku bunganya sebesar 100 basis poin. Ini pun juga dalam rangka untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa perekonomian Indonesia tidak sangat cukup rentan ya terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah tersebut, dan Bank Indonesia dapat bergerak dengan cepat ya untuk bagaimana menstabilkan nilai tukar rupiah, karena tentunya sebagian besar pelaku industri, terutama juga UMKM dan juga masyarakat, tentunya ini menjadi concern ya apabila tadi pelemahan rupiah ini terus berlanjut. Dan ini tentunya langkah-langkah itu yang perlu kita cermati juga, bahwa memang ini betul bahwa bukan sepenuhnya adalah keputusan personal, tapi ini adalah kalau kita perlu cermati juga, Undang-Undang Bank Indonesia adalah keputusan dari rapat Dewan Gubernur, adalah kolektif kolegial gitu ya sifatnya gitu ya. Artinya harapannya nanti pada saat transisinya pun juga yang saat ini interim adalah Ibu DGS yakni Bu Destri, harapannya Gubernur Bank Indonesia interim yakni Bu Destri Damayanti pun juga dapat melanjutkan ya kepemimpinan Bank Indonesia, dan harapannya pun juga akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab Gubernur Bank Indonesia dengan baik. Terima kasih Mbak Audrey.
tentunya yang harus menggantikan harus berdasarkan meritokrasi ya. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami, karena ini menimbulkan kekhawatiran tentunya. Dengan mundurnya Bapak Ferry ya, yang terkesan cukup mengejutkan buat kami, dan ini juga membuka atau menambah potensi ketidakpastian ekonomi di Indonesia, kita khawatir akan mengganggu independensi BI terhadap siapa nanti penggantinya. Jadi Kenapa ada kekhawatiran itu Mbak Isna? karena belajar dari pengalaman masa lalu ya Mbak ya, ada keponakan Bapak Presiden Prabowo itu menjadi deputi dari Gubernur BI, jadi kami khawatir itu akan terulang kembali begitu. Jadi sekarang saya mengajak masyarakat all eyes on Pak Prabowo dan tentunya kepada DPR RI yang akan mengesahkan atau menyetujui nanti siapa Gubernur BI selanjutnya begitu. Itu yang menjadi catatan penting bagi kami. Meskipun tadi Kang Samad bilang kan ada dua nih, ada bisa dari jajaran internal maupun di luar. Menurut Anda yang sebaiknya seperti apa? Harus yang independen, harus yang meritokrasi tentunya, karena peran Bank BI ini sangat penting ya. Itu terkait kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai rupiah, menekan inflasi seperti itu. Jadi kita tidak bisa main-main dalam karakteristik memilih Gubernur BI ini. Kalau kita katakan ya Mbak ya, Gubernur BI ini kan bukan lembaga sembarangan ya. Jadi karena ini yang menjadi catatan adalah minim transparansi kenapa Bapak Ferry ini tiba-tiba mengundurkan diri begitu. Mungkin karena alasan pribadi, tetapi karena posisi BI yang sangat penting, itu menjadi penting untuk publik itu tahu kenapa alasannya. Atau kenapa harus diganti di momentum saat ini yang sangat sensitif seperti itu. Karena takutnya membuka ruang spekulasi dan itu malah menyebabkan ketidakpastian ekonomi nanti sebagai domino efeknya seperti itu. Tepat sekali Mbak. Karena apa? Karena kami pernah kecewa ya dulu ketika ponakannya Bapak Prabowo diangkat menjadi deputi dari Bank Indonesia seperti itu, dan ini kami mengkhawatirkan kembali apabila ada intervensi yang lebih lanjut di mana peran BI sangat penting begitu. Dan momentum yang terjadi ya di mana pengunduran diri ini sangat sensitif. Kenapa? Karena saat ini BI itu setelah menaikkan suku bunga acuan ya sebanyak 3 kali sejak bulan Mei tahun 2026 seperti itu, dan saat ini nilai rupiah itu terus mengalami pelemahan meski sedikit fluktuatif begitu. Jadi kami sangat mengkhawatirkan siapa nanti yang akan menggantikan Bapak Ferry ini, harapannya harus meritokrasi dan juga transparan seperti itu. Terima kasih Mbak Audrey. Tentunya seleksinya harus dilakukan dengan transparan ya Mbak, dan background check-nya itu harus clear juga siapa sekiranya calon yang diajukan oleh Bapak Presiden Prabowo seperti itu untuk menggantikan Gubernur BI saat ini begitu. Ketika Bapak sangat mengatakan bahwa kita optimis karena perundang-undangan mengatur dengan demikian baiknya, namun rakyat itu menjadi khawatir karena pola yang berulang dan mengecewakan, di mana kami memiliki persepsi bahwa independensi BI saat ini mulai terganggu begitu. Contohnya dengan dipilihnya keponakan menjadi deputi Gubernur BI, kemudian ada revisi dari P2SK, kemudian ada RUU dari PFII seperti itu. Itu adalah kami melihat ada upaya-upaya untuk melemahkan atau membuat posisi BI itu tidak lagi menjadi independen begitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Jadi harapannya masyarakat juga ikut untuk mengawasi, ikut untuk mengikuti ya proses pemilihan dari Bank BI ini begitu. Dan Bapak Presiden dan jajarannya harusnya lebih hati-hati karena Bank Indonesia ini posisinya sangat penting. Ini berhubungan dengan bagaimana investasi di Indonesia, moneter kita bagaimana, bahkan di tapak nanti masyarakat kita juga akan sangat bergantung ya dengan kebijakan-kebijakan dari Bank Moneter ini. Jadi harapannya lebih berhati-hati karena masyarakat memperhatikan. All eyes on you Bapak Presiden dan DPR RI. Artinya nama itu atau calon kandidat itu juga harus diterima oleh masyarakat Mbak Isna? Tentunya iya Mbak, karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu kan juga banyak ya background-nya seperti apa. Tidak semuanya itu akan tentang ini. Banyak juga yang memiliki kapabilitas yang sangat baik seperti itu, memiliki kepakaran, mereka juga ekonom seperti itu. Jadi mengetahui track record-nya seperti apa ketika satu nama calon sekiranya dipilih karena nepotisme atau bukan karena basis ke skill-nya begitu ya, atau meritokrasinya, pasti masyarakat akan tahu soal itu. Jadi jangan dianggap masyarakat ini awam semua dan tidak tahu apa-apa.